Di masa lampau, hiduplah dua saudara bernama I Cupak dan I Grantang. Cupak si sulung bertubuh besar, malas dan licik. Sedangkan adiknya Grantang rajin, jujur, dan lembut hati. Terima kasih, Grantang. Kau selalu membantu. Lumayan, Ade pasti tak sadar. Setiap hari, Grantang bekerja keras di ladang dan sawah. Membajak tanah, memandikan ternak, hingga peluh membasahi tubuhnya dari pagi hingga senja. Kerja bikin capek. Lebih enak begini. Rebahan, makan enak, angin sejuk. Hidup itu dinikmati. Nak, dari tadi ayah tak melihat adikmu si Grantang. Kemana dia? Kamu tidak bersamanya? Dia bermain-main dengan gadis desa. Tidak mau kerja. Anak durhaka. Kalau benar dia hanya bermain dengan gadis desa, besok akan aku usir dia dari rumah. Tak sudi aku punya anak malas begitu. Saya pulang, Ayah. Ibu, ini hasil panen hari ini. Semoga cukup untuk kita makan bersama malam nanti. Keluar kau. Tak perlu anak pemalas di rumah ini. Malu aku punya anak seperti kamu. Anak tak berguna. Ampura, nak. Ibu tak bisa membelahmu. Hati ibu hancur, nak. Sudah, Bu. Jangan nangis. Grantang ngerti kok. Ibu selalu ada di hati Grantang. Ibu selalu ada di hati Grantang. Grantang ngerti kok. Sabar ya, Bu. Dengan hati yang remuk, Grantang meninggalkan rumah tanpa membantah. Ia berjalan jauh, tak tentu arah, hanya ditemani harapan. Aku nggak bermaksud sejauh ini. Tapi semua orang cuma memperhatikan Grantang. Saya merasa bersalah, Bapak Ibu. Saya ingin mencari adik dan meminta maaf padanya. Kalau begitu, carilah dia. Ingat, bawalah bekal untuk di perjalanan dan temukan adikmu. Cupak pun pergi dengan niat yang belum jelas. Penyesalan atau tipu daya. Petualangan mereka pun segera dimulai. Cupak masuk ke hutan dengan wajah cemas. Entah karena takut akan binatang buas atau karena takut bertemu dengan adiknya yang pernah ia khianati. Bagaimana ya kabar hutan, Bapak dan Ibu? Grantang hidup sederhana Semoga baik-baik dari saja. alam. Ada api di sana. Mungkin itu Grantang adikku. Ia mengintip diam-diam, memastikan itu benar adiknya. Adik, ini aku, kakakmu. Aku datang mencarimu. Maafkan aku, Dik. Kak Cupak, kenapa kau kesini? Apa ada sesuatu yang terjadi? Aku salah, adik. Aku iri padamu. Maafkan aku. Aku sungguh menyesal telah memfitnahmu di depan Bapa. Kita tetap saudara, apapun yang terjadi.
Yang sudah terjadi, biarlah menjadi pelajaran agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dengan hati yang tulus dan penuh kasih, Grantang memaafkan kakaknya. Tanpa sedikit pun menyimpan dendam di dalam hatinya. Mereka pun memulai perjalanan baru sebagai pengembara, meninggalkan masa lalu di belakang dan melangkah ke dunia yang belum mereka kenal. Terima kasih, Dik. Kau terlalu baik padaku. Aku benar-benar tak pantas mendapatkannya. Kalau kita jujur dan tulus, pasti hidup kita akan damai dan tenteram. Fajar membawa harapan baru. Di kejauhan tampak sebuah desa asing. Desa itu adalah awal takdir baru yang menanti mereka. Raja Daha sedang dalam kesedihan besar. Putri Raja diculik raksasa Kaladwipa. Siapa yang bisa menyelamatkannya akan diangkat jadi menantu. Aku akan mencoba menyelamatkan sang putri. Apapun risikonya, aku tak akan mundur. Kabar tentang sayembara besar dari Raja Daha segera menggema hingga ke pelosok desa-desa, menarik perhatian banyak orang dari berbagai penjuru. Atas titah raja, siapapun yang ingin membantu wajib menghadap patih lebih dulu. Kami cuma ingin membantu menyelamatkan sang putri, itu saja, Tuan. Masuklah kalian, tapi ingat, kalian akan diuji terlebih dahulu oleh para patih kerajaan. Hanya mereka yang teruji dalam ketangkasan dan keberanian yang berhak melangkah ke tahap selanjutnya. Hiat! Bagus, pemuda ini cekatan dan tenang. Ia bisa mengendalikan diri bahkan dalam tekanan. Aduh. Dik, tolong aku, Dik. Aku takut dan gak sanggup lagi, Dik. Yang satu ini agak lucu. Tapi tidak apa-apa. Karena mereka bersaudara, tetap aku luluskan. Baiklah, kalian akan berangkat besok pagi. Tapi sebelum itu, kalian harus menemui Baginda Raja untuk meminta restu. Raja Daha diliputi kesedihan. Putri sematawayangnya hilang diculik oleh raksasa Kaladwipa. Di tempat yang jauh dan gelap, sang putri bertahan dengan harapan. Apa kau yakin bisa mengalahkan raksasa itu, Dik? Kalau kita berani, nggak gentar, dan terus berusaha, Kak, apa sih yang nggak bisa kita capai? Pasti bisa kok. Pokoknya kita harus semangat, Kak. Hehehe. Dan akhirnya, pagi yang menentukan itu pun tiba. Itu mereka, dua pemuda pemberani yang akan menyelamatkan sang putri. Lihatlah, mereka datang. Kusambut keberanian kalian. Bawalah harapan ini kembali bersama kalian. Kumohon,
selamatkan putriku. Daulat tuanku, dengan segala kerendahan hati, kami akan berusaha sebaik mungkin demi keselamatan sang putri. Atas restu raja, pusaka suci diserahkan kepada mereka sebagai bekal melawan Kaladwipa. Tak ada lagi ruang untuk ragu, hanya keberanian yang berbicara. Aduh, semoga aku nggak perlu bertarung ya. Makan aja udah cukup bikin aku seneng. Misi penyelamatan pun dimulai antara keberanian dan pengkhianatan yang tersembunyi. Perjalanan mereka dimulai menembus belantara menuju sarang Kaladwipa. Panas sekali. Jauh benar tempat raksasa itu. Apa nggak ada jalan pintas gitu ya? Dik, ayo bantu aku berdiri. Airnya dingin banget nih. Cepat Dik, keburu masuk angin. Hati-hati Kak. Tuh kan, aku udah bilang batu-batunya licin banget. Dari kejauhan, tampak muluk gua hitam yang menyeramkan. Itu jejak Kaladwipa ya? Gila, jadi dia beneran ada dan sepertinya kita sudah dekat dengan sarangnya. Apa kau yakin kita bisa menang, Dik? Mungkin kita pulang saja ya. Kalau nggak ada yang nyoba, sang putri bisa celaka. Kita nggak bisa mundur, Kak. Langkah mereka semakin dekat ke bahaya. Dan tak ada jalan kembali selain maju menghadapi takdir. Langit pun menjadi saksi keberanian yang diuji. Seram sekali tempat ini. Aku merasa seperti ada yang ngikutin kita dari tadi. Dari dalam kegelapan. Dan nafasku makin susah, Dik. Dalam gelap, nyala api menjadi satu-satunya harapan untuk mencapai tujuan. Dik, aku rasa kita salah masuk. Ayo kita pulang sekarang juga. Ayo Dik, kita masih bisa selamat. Masa depan kita masih panjang. Sarang sang raksasa penuh jejak kepuasan. Tulang belulang manusia berserakan. Tempat ini menyimpan amarah yang belum padam. Apapun yang terjadi, kita harus hadapi. Kita nggak boleh mundur, meski itu berbahaya sekalipun. Kau duluan aja, Dik. Aku jagain dari belakang ya. Kalau ada apa-apa, aku siap. Duluan aja. Makhluk mengerikan itu akhirnya menampakkan diri keluar dari kegelapan dengan sorot mata yang menyala dan langkah yang mengancam. Pertarungan hidup dan mati pun akan segera dimulai. Kaladwipa, raksasa buas pemangsa manusia, kini berdiri di hadapan mereka. Lepaskan Putri Raja, atau aku akan menjatuhkanmu. Ini peringatan terakhirku. Manusia kecil, berani sekali kau menantangku. Kau takkan selamat keluar dari sarang ini.
Demi rakyat dan keadilan, kau harus tumbang. Gerantang Tak peduli seberapa kuat kau terlihat. Kaladwipa dan menusuk pundaknya sehingga membuat raksasa itu jatuh tak berdaya. Setelah terjatuh, Gerantang segera menghujamkan kerisnya ke jantung Kaladwipa. Raksasa itu mengerang keras untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya terdiam selamanya. Luar biasa, Dik. Kau benar-benar hebat. Padahal aku baru saja mau membantumu, tapi si raksasanya sudah keburu tumbang. Tuanku Putri, jangan takut. Kami datang untuk menyelamatkanmu. Kau sudah aman sekarang. Terima kasih. Kau benar-benar telah menyelamatkanku. Siapa namamu, pahlawan muda? Perkenalkan, hamba Gerantang dari desa seberang. Hamba diutus oleh Baginda Raja untuk menyelamatkan Tuanku Putri. Namun, seharusnya aku yang ada di sana. Kegembiraan itu, akulah yang pantas niat jadi busuk pahlawan, mulai bukan si tumbuh. Gerantang. Ish. Perjalanan kembali pun dimulai, tapi bahaya belum selesai. Kalau dia yang pulang membawa putri, semua pujian pasti jadi miliknya. Sedangkan aku, cuma jadi bayangan di belakang. Pengkhianatan itu tak terelakkan dan akan segera terjadi. Namun ketulusan dibalas dengan niat jahat. Dik, adik, aku ingin bicara sebentar. Ada apa, Kak? Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam satu tusukan dan dorongan, pengkhianatan itu Mengapa, Kak? Sungguh kejam dan tega kamu, Kak. Sekarang akulah pahlawannya. Lihat saja, semua akan memujiku dan bukan dia lagi. Aku dengar ada yang berteriak. Apa yang terjadi, Saudara Cupak? Di Gerantang diserang oleh raksasa kedua. Tak bisa diselamatkan lagi. Dia terjatuh ke jurang bersama raksasa itu. Tidak mungkin. Dia yang telah menyelamatkanku. Benarkah yang kau katakan itu? Benar, Tuanku Putri. Hamba tidak berbohong. Kita akan mengenangnya karena dialah pahlawan sejati. Tapi izinkan hamba menggantikan dan melanjutkan tugasnya. Dengan licik, Cupak membawa pulang kemenangan semu ke istana. Namun takdir belum mengizinkan akhir baginya. Ini hanyalah awal yang baru dan yang terbaik untuknya. Kau belum waktunya pergi, anak muda. Jalanmu masih panjang, dan takdir telah menyiapkan sesuatu yang besar untukmu. Kekuatan sang pertapa memulihkan Gerantang, mengembalikannya seperti semula. Aku masih hidup. Aku tak menyangka bisa selamat dari jurang itu. Bangkitlah, masih ada kebenaran yang harus ditegakkan. Dari jurang pengkhianatan lahir kembali harapan dan pertarungan belum usai. Kebenaran harus ditegakkan. Cupak kembali membawa sang putri, mengaku sebagai penyelamat. Syukurlah putriku, kau selamat. Ayah sangat khawatir padamu. Kau baik-baik saja kan? Hamba Cupak telah hancurkan raksasa Kaladwipa demi Paduka, agar negeri ini kembali aman dan rakyat tak lagi hidup dalam ketakutan. Akhirnya semua ini milikku.
Aku pahlawannya. Istana gegap gempita menyambut pahlawan palsu. Pahlawan yang penuh dengan tipu daya. Dia bukan yang menyelamatkanku. Gerantanglah yang telah menyelamatkanku. Dasar pembohong. Namun benih keraguan mulai tumbuh di hati sang putri. Pikirannya tertuju pada Gerantang, pahlawan sejati yang telah menyelamatkannya. Pahlawan akan menjadi menantuku. Hari besar akan segera tiba. Rencana jahat itu hampir sempurna. Tinggal satu langkah lagi sebelum segalanya berubah. Istana bersolek menyambut pernikahan sang putri. Aku tidak mau dinikahkan dengan pria ini. Bukan dia yang menyelamatkanku. Aku yakin Gerantang pahlawanku masih hidup. Tuanku Putri, ini titah raja. Mohon dengan segala hormat agar tuanku berkenan mengikutinya. Hanya satu yang pantas disebut penyelamatku. Gerantang yang mempertaruhkan nyawanya demi aku. Apa maksudmu, anakku? Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan pada ayah, jangan ada yang kau sembunyikan. Gerantanglah penyelamatku, bukan dia. Dia pembohong. Tuanku, ia telah tiada. Aku melihatnya sendiri. Ia jatuh ke jurang bersama raksasa kedua. Kebenaran akan dicari. Kebenaran akan dicari. Aku tekankan lagi, aku tak mau dibohongi. Sementara itu, sang pahlawan sejati kembali membawa harapan dan kebenaran. Dengan luka yang masih membekas, Gerantang kembali ke tanah Daha. Bukankah dia Gerantang yang dulu dikabarkan telah gugur? Apa mataku yang salah melihatnya? Di istana, Cupak hampir meraih mahkota kebohongan. Benarkah ia sang penyelamat? Atau apa yang dikatakan putri, anakku, adalah sebuah kebenaran? Paduka, ada seorang bernama Gerantang yang memohon izin untuk menghadap. Apa? Gerantang masih hidup? Bagaimana keadaannya? Cepat, bawa dia masuk sekarang juga. Paduka Raja, hamba datang bukan untuk menuntut, melainkan untuk menjelaskan kejadian yang sesungguhnya. Tidak, mustahil. Kenapa dia masih hidup? Ini bukti nyata pertarungan hamba dengan Kaladwipa. Keris yang masih berlumur darah hitam dan potongan kain miliknya. Itulah dia, penyelamatku yang sebenarnya. Gerantang, pahlawanku, ternyata kau bebek saja. Cupak, apa kau masih berani menyangkal setelah semua bukti ada di depan matamu? Ampun tuanku, hamba tidak bermaksud berbohong. Hamba hanya tergoda oleh kehormatan. Mohon ampunilah hamba, tuanku Baginda Raja. Tangkap dia. Sudah aku peringatkan dia berkali-kali. Biar keadilan berbicara, jebloskan dia ke penjara. Topeng kemuliaan yang menutupi kebohongan akhirnya jatuh. Hamba hanya ingin keadilan ditegakkan. Meskipun beliau adalah kakak hamba, perbuatannya tidak dapat dimaafkan.
Engkaulah pahlawan sejati. Maafkan aku yang terlambat menyadarinya. Terima kasih telah menyelamatkanku dan menegakkan kebenaran yang sesungguhnya. Keadilan dan kejujuran kembali memerintah tanah Daha. Namun kisah ini belum berakhir. Keserakahan selalu membawa kehancuran. Pengkhianatan tak bisa dibiarkan begitu saja. Harus dibayar dengan keadilan yang setimpal. Benar, tuanku. Biar ini menjadi pelajaran bagi seluruh rakyat, agar tak seorang pun berani mengulang perbuatan yang sama. Rakyat menanti keadilan ditegakkan demi kebenaran dan ketertiban negeri. I Cupak, atas perbuatanmu, engkau diasingkan dari kerajaan selamanya, tanpa hak untuk kembali seumur hidupmu. Ampun, tuanku. Ampun. Adikku, Gerantang. Bagaimana ini? Tolong aku, Dik. Dalam kehinaan dan hasil perbuatannya, Cupak meninggalkan tanah Daha. Semoga kakakku belajar dari semua ini. Dan semoga seluruh rakyat mengambil pelajaran dari kejadian ini. Tanah Daha kembali damai di bawah lindungan kebenaran. Setiap kebaikan akan menemukan jalannya untuk kembali. Dan mereka yang tamak menuai pelajaran dari perbuatannya. Aku percaya apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Jika kita selalu berbuat kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Namun jika yang kita tabur adalah keburukan, maka keburukan pula yang akan kita dapatkan. Menyesallah sebelum berbuat. Pikirkanlah terlebih dahulu apakah yang akan kita lakukan benar-benar yang terbaik dan bermanfaat bagi diri sendiri serta orang lain, atau justru akan merugikan keduanya. Jangan sampai penyesalan datang setelah segalanya terjadi. Jika cerita ini bermanfaat, mohon di-like, komen, dan subscribe. Mohon dukungannya agar kami bisa terus memberikan yang terbaik. Terima kasih. Kisah ini menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya bahwa kejujuran, keberanian, dan kasih sayang adalah warisan sejati yang tak lekang oleh waktu.